Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para siswa yang hebat-hebat. Berjumpa kembali di bagian kedua dari soal ASPD PPASPD yang dilaksanakan Selasa 22 Maret 2022. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 berkaitan dengan operasi bentuk akar. Yang kita lihat di soal 135, akar 135 dibagi akar 5 dikurangi akar 48. Yang dioperasikan yang bagi dulu ya. Jadi kalau ada bagi kali, maka yang bagi kali jumlah, yang dioperasikan bagi atau kali dulu. Kita tulis menjadi 135, baginya saya tulis di bagian bawah per ini ya, akar 5 dikurangi akar 48. Oke, nah ini sama dengan 135 dibagi 5. Oke, sifat bentuk akar begitu ya, kali 48. Ini 135 dibagi 5 itu hasilnya adalah 27. Oke, ini 27 dikurangi akar 48. Berikutnya kita ubah supaya bisa disederhanakan. 27 itu 9 kali 3. Kemudian 48 itu adalah 16 kali 3. Jadi kalau di sini akar 3 ya berikutnya pasti akar 3 supaya bisa dioperasikan. Nah, yang perlu diingat, yang untuk mengalikan ini ya, akar 9 kemudian akar 16 itu ini. Ingat ya, akar 4, kemudian akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, akar 49 dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk 4, 9 dan bilangan kuadrat. Oke, sehingga kalau 48 itu bukan 24 kali 2, maka tidak bisa disederhanakan. Maka menjadi 3 akar 3 dikurangi 4 akar 3. 3 dikurangi 4, yang bilangan bulatnya yang dioperasikan adalah negatif 1 akar 3. Ditulis negatif akar 3. Oke. Berikutnya nomor 7. Oke. Nomor 7 berkaitan dengan pola bilangan. Oke, berkaitan dengan pola bilangan. Dari gambar dan keterangan itu ada meja, ada tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan. Yang laki-laki hitam, yang perempuan yang perempuan itu hitam, yang laki-laki putih. Maka kita lihat tempat duduk yang pertama, ini kita tulis perempuan. Oke, perempuan ya. Tempat duduk perempuan yang pertama ada, kalau satu meja ada 3 kursi ini. 3 kursi ini. Ini 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, kalau ada 2 meja ada 5 kursi. Kalau 3 meja ada 6 kursi. Kalau 4 meja ada 8 kursi. Nah, di sini informasinya hanya sampai ke 4. Nah, polanya bagaimana? Misalkan kalau 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 6 tambah 1, 6 ke 8 tambah 2. Jadi tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1, kan begitu ya. Jadi polanya saya ulangi. Ini tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Berarti sini tambah 1. Maka sini menjadi 9. Atau begini, 3 ke 6 bisa juga 3 ke 6, 5 ke 8 juga bisa. Maka di sini 6 ke 9 tambahnya 3. Oke.
Di sini tadi tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Maka di sini tambah 2. Enggak, sini menjadi 11. Berikutnya tambah 1 maka menjadi 12 dan seterusnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Ini artinya di sini ada 7 meja. Kalau ada 7 meja, ada 12 orang perempuan untuk tempat duduk 12 orang. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang apa? Laki-laki, yang laki-laki. Oke. Laki-laki pertama, ini satu meja ada 3 tempat duduk. Kemudian kalau yang kedua ini ada 1 2 3 4, ada 4 tempat duduk. Kemudian ada 6 tempat duduk. Kemudian ada 7 tempat duduk. Nah, kalau ini apa? Tambahnya ini 1, di sini 2, di sini 1. Jadi 1 2 1 2, berarti sini 2. Maka sini 9. Maka sini 1, berarti sini 10. 2, maka sini 12. Atau juga bisa tadi seperti tadi 3 ke 6, 4 ke 7, terus tambahnya 3 3 3. Tuh. Nah, sehingga pada pola ke-7 sama, tempat duduknya ada 12 12. Sekarang kita lihat pernyataannya. Pernyataan yang pertama, susunan untuk 7 buah meja terdapat 10 tempat duduk perempuan. Kenyataannya ada 12. Berarti pernyataan pertama ini tidak benar. Oke. Pernyataan pertama tidak benar, berarti ini pasti salah, ini juga pasti salah. Oke ya, sekali lagi lihat optionnya, tidak perlu harus dicek semua. Jadi 2 pasti betul, jadi nggak usah di. Pernyataan yang ketiga, susunan untuk 7 buah meja terdapat 22 tempat duduk. Kenyataannya ada 12 tambah 12, ada 24. Berarti pernyataan yang ketiga itu salah. Sehingga yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Oke, nomor 7 selesai. Berikutnya ke nomor 8. Oke, nomor 8 itu soal cerita tentang pertumbuhan sel. Nah, biasanya kalau soal-soal yang sudah selesai tentang amoeba, tapi ini prinsipnya sama. Oke, tidak saya baca ya. Ini karena ini literasinya tidak saya baca. Yang penting di sini perlu mendapat penekanan pemahaman. Jadi pembelahannya ada 2, ada apa ini? Tentang pembelahan sel ya. Mitosis dan meiosis. Nah, kemudian pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Artinya 1 sel menjadi 2. Jadi intinya 1 menjadi 2. Oke. Nah, kalau 2 ya menjadi 4. Nah, dalam 30 menit ini, 30 menit, setiap sel mampu membelah diri menjadi 2 dalam tubuh manusia. Yang perlu digarisbawahi ini. Ya, membelah diri menjadi 2. Nah, pukul 7 ada 150 sel. Nah, kemudian pada pukul 10 berapa? Oke. Ini bisa diselesaikan dengan apa? Manual lah. Jadi tinggal dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 terus sampai berapa kali berulangnya dari pukul 7 sampai dengan pukul 30. Oke. Jadi pertama ini kita lihat waktunya pukul 10.30, dari pukul 7 sampai dengan 10.30 itu berapa jam, berapa menit. Kalau dikurangkan menjadi 3 jam 30 menit.
Nah, 3 jam 30 menit itu berulangnya berapa kali? 3 jam 30 menit itu kalau dibagi 30 menit maka ada 7. Jadi berulangnya adalah 7 kali. Maka penyelesaiannya menjadi pertama ada 150 sel kalikan membelah diri menjadi 2, dikalikan 2 berulang 7 kali, berarti ini pangkat 7. Nanti kalau dihitung akan diperoleh 19.200 atau dapat pula dikerjakan secara manual. Misalkan begini, 07 ada 150 sel, kemudian 0730 kali 2 karena belah 2 berarti ada 300. 08 kalikan 2 lagi 600. 0830 kalikan 2 lagi 1200 sampai dengan 1030. Nanti akan diperoleh 19.200. Jadi kali 2 kali 2 kali 2 terus. Oke, ini soal yang tidak sulit ya para siswa, cuman perlu ketelitian di dalam perhitungan. Oke, berikutnya kita lanjutkan sekarang soal berikutnya nomor 9. Oke. Nomor 9 berkaitan dengan aritmatika sosial, jadi tentang tentang angsuran atau pinjaman. Oke, diketahui ada 2 orang ya, ibu dan bibi. Ada 2 orang, ibu dan bibi sama-sama meminjam di bank sebesar 6 juta. Dalam tabel diketahui kalau dikembalikan atau diangsur selama 12 bulan, per bulannya adalah 518. Kalau diangsur 24 bulan, setiap bulannya 268. Nah, kira-kira ini yang mau dikerjakan yang mana dulu dari pernyataan itu? Oke, nah pertama yang mudah itu nih, jumlah uang setoran. Oke ya, kita lihat ada bibi, ada ibu. Nih ada ibu, kemudian ibu melunasi 12 bulan. Jadi kalau ibu 12 bulan dia melunasi, maka kalau bibi melunasinya 24 bulan. Dari keterangan soal ini, bibi akan melunasi 24 bulan. Nah, sehingga setoran bibi itu berapa ya? 24 kali berapa? Kali 268. Ini kan cuman operasi perkalian. 24 kali 268 itu ketemu 6.432.000 rupiah. Oke. Kemudian kalau setoran ibu berapa? Setoran ibu kalau ibu kan 12 bulan, berarti 12 bulan di tabel per bulannya 518, berarti 518.000. Hasilnya adalah 6.216.000. Jangan dicek di pernyataan. Jumlah uang setoran angsuran bibi sampai dengan lunas, bibi 216. Oh, ternyata ini di pernyataan itu kebalik. Jadi ini mestinya ibu ya. Jadi ini salah, maka ini juga salah. 2 dan 3 salah. Ini pasti yang betul ya, 1 dan 4. Oke,
Kalau mau cek yang ini, tinggal aja ini ya, P-nya itu persennya. Tinggal berapa? Ini per bulannya kan 18.000, 18.000, 500 kali 12 itu 6 juta. Jadi tiap bulannya nanti itu 18.000 bunganya. Berarti sini 18.000 dibagi 6 juta. Oke. Itu diperoleh 0,003. Oke. Kalau dinyatakan dalam persen ya 0,3%. Oke, ya persennya itu. Nah, nomor 9 cukup saya kira. Oke, berikutnya nomor 10. Nomor 10 itu tentang, masih sama tadi, tentang jual beli. Oke, di gambar, di informasi soal di sini, informasi soal harganya 500.000, diskon gandanya 30% plus 20%. Itu artinya apa? Nih di penjelasan dari petugasnya. Diskon ganda itu berarti Bapak mendapat diskon 2 kali. Pertama diskon 3%, kemudian harga baru didiskon lagi 20%. Jadi harga sebuah celana adalah 500.000 kali diskonnya 30 nih ya. Ini diskonnya ini 30%. Kalau diskonnya 30% berarti bayarnya berapa? Bayarnya ya 70%. 100 dikurangi 30. Jadi ini kali 70 per 100. Maka akan diperoleh 350.000. Nah, berikutnya didiskon lagi 20%. Maka kalau ini berarti bayarnya adalah 80%. Karena diskonnya 2%. Berarti yang ini 350.000 kali 80 per 100 diperoleh 280.000. Jadi berdasarkan dialog tersebut, maka yang harus dibayar berapa? Yang harus dibayar adalah 280.000. Nah, demikian para siswa yang hebat-hebat, pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.